Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan al akhwat rahimakumullah wa iyaya usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqin. Rahimakumullah. Jadi pada hari ini, sore hari ini kita bakal sama-sama mengkaji kitab Al-Arba'in. Nah, kitab Al-Arba'in di sini bukan Al-Arba'in An-Nawawiyah, jadi bukan kitab Al-Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Tapi ada banyak sekali kitab Al-Arba'in dalam hadis, 40 hadis. Kenapa kok banyak sekali begitu? Jadi yang beliau sebutkan di sini yang baru disebutkan ada sekitar 27 hadis Al-Arba'in. Sesuai dengan kadang-kadang disusun sesuai tema tentang haji, tentang umroh, tentang keutamaan keutamaan Amirul Mukminin dan sebagainya. Sehingga tampak di sini bahwa para ulama itu berlomba-lomba mengumpulkan 40 hadis pilihan begitu ya. Apa sih pentingnya dari mengumpulkan hadis-hadis? Itu berdasarkan menzalika, kata beliau di sini muallif menyebutkan Marwi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Apa kata beliau? Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa yang menghafal 40 hadis dari sunnah, niscaya aku akan menjadi pemberi syafaat dan sebagai saksi baginya yaumul qiyamah. Nah, 40 hadis. Jadi kita ini jangan hanya membaca kitab hadis, tapi usahakan hafal 40 hadis. Hadis lain, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min sunnati adkhaltuhu yaumal qiyamah fi syafaati, kata beliau. Ini riwayat lainnya. Siapa yang menghafal 40 hadisku min sunnati dari sunnahku begitu ya, adkhaltuhu yaumal qiyamah fi syafaati. Aku akan masukkan dia dalam syafaatku di hari kiamat, kata beliau. Nah, ini salah satu dasar kenapa para ulama sering menghimpun 40 hadis. Ada yang ditemakan, ada yang pilih-pilihan, tergantung pertimbangan beliau ya, kebijaksanaan beliau dalam mengumpulkan hadis tersebut. Adapun hadis Al-Arba'in yang kita baca pada hari ini itu ana dapatkan itu dari guru-guru kami di Madrasah As-Salatiyah Makkah ya. Nah, tempatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan dan para ulama di Indonesia ya, banyak yang alumnus Salatiyah Makkah. Nah, yang menulis kitab Al-Arba'in ini adalah beliau Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdullah bin Said Al-Lahji. Nah, jadi Syekh Abdullah bin Said Al-Lahji nama beliau. Dan kitab ini Al-Arba'in Hadisan ini itu disarahkan oleh murid beliau langsung, dan murid beliau namanya Syekh Ayub. Syekh Ayub ini masih sekarang menjadi salah satu masyayikh di Madrasah Salatiyah. Nah, sarrahahu tilmizuhu As-Sayyid Ayub Abkar Asad bin Ali Al-Ahdal, Mudarrisul Ulum Syar'iyyah bil Madrasah Salatiyah Makkah. Nah, beliau adalah mudarris di Madrasah Salatiyah Makkah. Demikian pengenalan tentang kitab ini. Jadi ini adalah kitab yang wajib dihafalkan oleh pelajar Madrasah Salatiyah Makkah. Baiklah, kita masuk ke inti dari kajian. Ini sudah kita kenalkan kitabnya dan sarahnya, siapa yang mensarahkan dan siapa yang menulis matannya begitu ya. Yaitu tentang umroh di bulan Ramadan. Apa sabda Rasulullah SAW an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini riwayat oleh Ibnu Abbas. Ini tokoh terjemahanul Quran. Jadi seorang ahli tafsir di generasi tabi'in. Nah, beliau juga sebenarnya seorang sahabat karena umur beliau itu ketika Nabi meninggal itu umur 13 tahun Ibnu Abbas ini ya. Dia termasuk sahabat junior gitu, dan beliau menjadi tokoh tabi'in yang sangat diutamakan gitu, terutama dalam hal tafsir. Itu Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini anak dari paman, Ibnu Ammi Rasulullah SAW, jadi sepupu lah ya, sepupunya Rasulullah SAW. Apa kata beliau Ibnu Abbas? Qala Rasulullah SAW,
Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan ta'dilu sepadan dengan hajjatan. Hajjatan ini bukan berarti hajjatan ini kata-katanya di sini beliau menjelaskan di kitab ini berarti marratan, artinya kali, berapa kali, menunjukkan berapa kali sesuatu itu dikerjakan. Hajjatan artinya satu kali haji. Kalau haji itu sendiri al-hajju atau al-hijju kan. Haji itu bahasa Arabnya al-hajju atau al-hijju. Tapi kalau hajjatan satu kali haji. Satu kali haji begitu. Jadi satu kali umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti satu kali berhaji. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi ini hadis muttafaq alaih. Beliau mensarahkan yukhbaru Rasulul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan, kata beliau, an ajri wasawa bil umroh, dari pahala dari ganjaran dan pahala dari umroh fi syahri Ramadan al mubarak, di bulan Ramadan. Annaha ta'dilu hajjatan, dia sepadan setara dengan satu kali haji. Aitu sawi fil ajri sawabi hijrah. Jadi sawabi hajjatin, begitu ya. Sawaun waqa'atil umratu fi awal Ramadan am fi akhir, sama ada dia umroh itu dilaksanakan di awal Ramadan maupun di akhirnya. Wafil autar au fi ghairiha, dimanapun yang penting di bulan Ramadan dilaksanakan akan mendapatkan pahala haji. Hadza min lutfillah ta'ala wasi'ati fadlih ya. Jadi ini karena sifat latifnya Allah, sifat lemah lembutnya Allah. Jadi keringanan. Ada di balik hadis ini ada cerita seorang wanita yang tidak bisa berhaji. Akhirnya dibilang sama Rasul, berhajilah di bulan Ramadan. Gitu. Itulah kelembutannya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tidak mampu, sekiranya mungkin karena faktor usia udah terlalu tua, sedangkan masih mau ngantri 30 tahun, ya diusahakan berumrah di bulan Ramadan. Itu memang dari Rasulullah SAW menganjurkan solusi seperti itu. Dan itu juga menggambarkan si'ata fadlillah ya. Jadi keluasan rahmat Allah, fadlullah ya. Keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi di sini ada sedikit perbedaan ulama ya, perbedaan pandangan ulama tentang hadis ini. Karena di sini secara zahir itu umrah itu bisa menggantikan haji begitu ya. Apa kata beliau, wa alam bi annal hadis laysa ala zahiri ittifaqan. Jadi hadis ini ulama tidak bersepakat secara zahirnya gitu ya. Sebab ada yang mengatakan bahwa al umratu ta'dil hajatan min jami'il wujuh. Jadi umrah itu menyamai haji dari segala sisi gitu, baik dari segi kewajibannya. Yakunul i'timar fi Ramadan mujzi'an anil haji. Ini menimbulkan pandangan bahwa umrah itu bisa menggantikan haji. Jadi kita tidak wajib haji kalau kita umrah di bulan Ramadan begitu. Ada yang menimbulkan pemaknaan seperti itu, memaknainya seperti itu. Faridatan kana am naflan, baik itu haji yang fardu maupun yang sunnah, maksudnya haji yang pertama maupun yang seterusnya. Tapi belum menjelaskan di sini walam yakul bihadzal qaul siwa bunuktin. Jadi tapi tidak ada yang berkata seperti ini selain Ibnu Tin. Jadi tidak semua ulama, hanya segelintir saja. Wal hadisu amun, sedangkan sifat hadisnya amun di sini umum ya. Wa huwa ma dzahaba ilaihi Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensarahkan Fathul Bari itu beliau memandang hadis ini umum. Nah, di sini ada beberapa penjelasan para ulama. Qala Ibnu Khuzaimah, apa kata beliau? Fil hadis anna syai'a yusabbihu syai' wa yaj'al lahu idza asbahu fi ba'dil ma'ani la jami'ah. Jadi jika ada sesuatu di dalam hadis itu diserupakan dengan sesuatu, maka itu adalah asbahahu fi ba'dil ma'ani la jami'ah. Itu maksudnya serupa dari sebagian makna saja, sebagian aspek saja, bukan seluruhnya begitu ya. Jadi umroh itu maksudnya dari segi pahalanya saja, bukan dari segi menggugurkan kewajiban haji. Li'annal umrata la yuqda biha fardul haji. Karena dengan umrah itu tidak ditunaikan fardu haji dengannya. Walan nazru katanya. Jadi dengan umrah itu tidak gugur kewajiban haji dan umrah. Itu juga kata Imam Ibnu Battal. Apa kata beliau? Al hadis dalilun ala anal haddal ladzina dabaha ilaihi kana tatawuan. Ini maksudnya dalam hal kesunahannya.
li ijma'il ummati ala annal umrata la tujzi'u ala hajjatil fardhi. Jadi pendapat yang paling sahih itu adalah bahwa umrah itu tidak bisa menggantikan haji. Dan terakhir kita ambil dari kalam Imam Ibnu Hajar yang beliau tuliskan di sini, wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani. Apa kata beliau rahimahullah taala? Fal hasilu, maka kesimpulannya annahu a'lamaha, maksudnya Rasulullah SAW itu memberitahu si perempuan. Jadi ada perempuan, ini hadis ini tentang perempuan yang nggak bisa berhaji. Akhirnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Katanya akhirnya disuruh umrah di bulan Ramadan. Nah itu Rasulullah ngasih tahu dia, itil kalmarati, kepada perempuan itu al ansoriyah, nah, dari kalangan ansor, anal umrata fi Ramadan ta'dilul hijjata bis sawab, itu mengimbangi, menyamai pahala haji, ya, menyamai haji dalam hal pahalanya. La li annaha taqumu maqamaha fi isqatil fardi, bukan posisi dari umroh itu, kedudukan umroh itu untuk menggugurkan fardu haji, begitu. Lil ijma' ala annal i'timar la yasi'u annal hajjal fardu. Jadi ini beliau menyebutkan sini malah ijma', ya, ijma' ulama bahwa umroh itu tidak bisa menggantikan fardu haji. Said bin Jubair di sini berpendapat bahwa hadis ini khusus. Maksudnya hadis ini beserta pahalanya, begitu ya. Hadis umroh ini khusus untuk perempuan yang dimaksud Nabi itu saja, kata beliau. Wala tulamu hadza illa li hadzal mar'ati wahdaha. Ya, kita tidak tahu masalah ini kecuali untuk perempuan ini saja. Maksudnya Nabi tidak pernah bilang ke yang lain, begitu. Apa kata beliau? Lakin hamlul hadis alal umum aula indi. Jadi menurut beliau di sini kita mengambil keumuman hadis itu lebih utama. Jadi siapa saja yang berumrah di bulan Ramadan maka mendapatkan pahala haji. Nah, sekarang kita masuk ke kisahnya. Mungkin ada yang mau nambahin, dengerin kisahnya kayak gimana sih Ustaz gitu. Walihadzal hadis qissatun nuriduha kama ja'at indal Bukhari. Jadi di sini kami akan paparkan, kata beliau, kisah tentang hadis ini asal usulnya, begitu ya, menurut apa yang ada dalam kitab Al-Bukhari. Haitsu qala hadatsana Musaddad, seterusnya sampai pada Rasulullah SAW bersabda, li umratin minal ansor samaha Ibnu Abbas. Jadi katanya di sini perempuan ini pernah disebut namanya Ibnu Abbas, tapi panas itu ismaha, katanya di sini. Jadi yang meriwayatkan ini lupa namanya. Dalam sebagian riwayat lain ada petunjuk bahwa namanya Ummu Sinnan. Apa kata Rasulullah SAW kepada wanita ini? Langsung fokus. Jadi ketika itu ada seorang wanita Ansor, dari kalangan Ansor, dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ma mana'aki an tuhajjiya ma'ana, kenapa kamu, apa yang mencegahmu untuk berhaji dengan kami? Kenapa kamu nggak bisa haji sama kami? Begitu kata Nabi. Qalat kana lana nadihun warkibahu Abu Fulan wa ibnuhu. Kami punya unta yang biasa digunakan untuk ngambil air, namanya nadih, ya. Nadihun itu unta yang biasa dipakai untuk ngangkut air, baik untuk menyirami tanaman atau untuk mandi dan minum, begitu ya. Farikabahu Abu Fulan wa ibnuhu, itu dipakai oleh suaminya dia. Abu Fulan maksudnya anak si Fulan, li zaujiha wa ibniha. Ini periwayat hadis ini menyebutkan bahwa maksud dia ini unta biasa dipakai oleh si suami perempuan yang bercerita ini. Wa taraka nadihan nandahu alaihi, kemudian satu itu ditinggal untuk, dalam riwayat lain Bukhari, riwayat lain seperti di Abu Daud itu, jadi mereka ini, keluarga ini punya 2 unta, kemudian satu unta itu ditunggangi, dipakai ya sama suaminya dan anaknya, dan satu lagi ditinggal untuk ngambil air, jadi dia tidak bisa pakai untuk berhaji, begitu. Qala fa iza kana Ramadan tamiri fihi, kalau gitu nanti kalau Ramadan, kata beliau, kata Rasulullah SAW kepada perempuan ini, ngasih solusi gimana supaya bisa dapat pahala haji, begitu. Apa kata beliau? Nanti kalau Ramadan, i'tamiri fihi, berumrohlah di sana, pergi umroh sana di bulan Ramadan nanti, kata beliau. Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun, maka sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu adalah haji. Di sini berbeda redaksinya, ya. Wa hadzal mar'atu hiya Ummu Sinnan, nama perempuan itu yang dibilang sama Nabi itu namanya Ummu Sinnan, dan suaminya wa zaujuha Abu Talha, suaminya Abu Talha, itu namanya. Wakila Ummu Sulaim, tapi ada yang mengatakan ini Ummu Sulaim, tapi yang lebih kuat itu Ummu Sinnan. Nah, kesimpulannya ada 3 yang beliau tuliskan di sini oleh Said Ayyub. Apa kata beliau? Tulhasu min hazil hadis umurun. Jadi ada beberapa perkara yang bisa diambil dari, diringkas dari hadis ini. Apa kata beliau?
Jazilu ajrul umrati fi Ramadan naflan kanat am fardhon. Jadi keutamaan dari umrah di bulan Ramadan baik itu wajib maupun yang sunnah. Ziyadatul ajri li syarafil Ramadan. Nah, keutamaan dari umrahnya itu bukan dari umrah itu sendiri tapi karena kemuliaan Ramadan. Itu yang kedua. Ketiga, fadlu syahr Ramadan ala ghairihi minasyuhur. Ini keutamaan Ramadan di atas bulan yang lainnya. Ikhtisasihi bihadzal maziyah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau di sini memfokuskan bahwa memang yang bikin dia istimewa itu adalah karena Ramadan. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi kebetulan sekali ini waktu anak buka kitab ini dikasih sama kakak itu kebukanya di umroh itu. Ini memang kebetulan banget waktu sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi ada udah niatkan untuk kita bahas bersama. Kebetulan sekarang zaman haji sulit ya. Zaman sulit haji, mau ngantri kalaupun mau langsung pergi haji itu 250 juta atau melalui travel yang sifatnya nggak terlalu resmi bukan pemerintah itu bisa 115, ada 120 untuk haji, kan lumayan banyak itu. Nah, oleh karena itu sebagian para asatidz kita menganjurkan gimana kalau umrah saja begitu di bulan Ramadan, merasakan Ramadan di bulan merasakan umrah di bulan Ramadan gitu ya. Karena ini udah masuk ke kategori yang perempuan tadi. Ada banyak hal yang menyebabkan kita kesulitan pergi berhaji, maka menurut sabda Rasulullah SAW kita sangat dianjurkan berumrah di bulan Ramadan. Ini udah kayak sales ya, bukan sales tapi ini kan hadis. Anda tidak punya travel jadi bukan menganjurkan buat daftar di Anda ya. Tapi murni lillahi ta'ala menyampaikan bahwa buat kita yang pengen mendapatkan pahala haji, siapa tahu umur kita tidak nyampe, usahakan berhaji di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kami sampaikan dari kalam ulama. Mohon maaf jika agak membingungkan cara penyampaian Anda ya. Soalnya begini, Anda itu ngikut ngambil sanad, bukan sanad, mau ngambil caranya, metodenya Gus Bahak itu. Beliau walaupun walaupun begitu pakihnya beliau kalau mengaji itu selalu membawa kitab, apalagi anak dibandingkan beliau nggak ada apa-apanya. Nah, beliau bilang kenapa, supaya yang kita sampaikan itu ke jamaah begitu ya, benar-benar ucapan para ulama, bukan ucapan saya. Jadi kalau anak ndak bawa kitab, nanti yang anak sampaikan itu persepsi anak gitu ya, pemahaman anak terhadap kitab tersebut. Tapi kalau kita bacakan langsung, itu seolah kita hanya menyampaikan surat begitu yang membacakannya untuk jamaah. Sehingga dengan harapan semoga dengan itu Allah lebih membukakan futuh bagi kita. Jadi kita baca langsung kalam ulama para soleh, walaupun mungkin anak banyak dosa, tapi barokah dari kalam para orang-orang saleh begitu ya, orang ulama itu, sehingga ilmu itu disampaikan, dimasukkan ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anda tutup kajian hari ini, sore ini, dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.